Haleluya. Ya, silakan duduk kembali saudara. Baik saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada sebuah kesaksian yang akan dibawakan oleh saudara kita Anto. Mana ini saudara Anto? Iya, mari. Cek. Shalom Aleihim. Ya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Putranto, biasa dipanggil Anto. Di kesempatan yang indah ini, saya akan sharing mengenai kebesaran Bapa Yahweh di hidup saya. Kilas balik, sewaktu saya kanak-kanak, saya itu lebih sering menghabiskan waktu di rumah, menonton, main game, ketimbang saya bermain di luar. Tontonan saya itu biasanya ya seperti Satria Baja Hitam, Power Rangers, Smackdown, dan tinju, ya yang ada unsur baku hantamnya. Nah, itu kemudian outputnya itu tidak bagus Bapak Ibu. Sewaktu saya TK sampai SD itu saya sering berkelahi dan senang berkelahi. Orang tua saya sering dipanggil karena perkelahian saya dengan teman-teman sepanjang saya TK sampai SD. SMP saya sudah tidak lakukan itu karena saya sudah mengenal risiko dan tanggung jawab. Hidup saya juga berbalik sepanjang waktu saya remaja, yang dulunya saya jagoan waktu kanak-kanak. Masa remaja saya itu saya bisa dibilang lembek Bapak Ibu, cowok lembek. Akibat konsumsi tontonan dan juga pergaulan. Akibat dari itu saya tuh dirundung beberapa kali Bapak Ibu. Bukan dibully ya, saya cukup menikmati masa remaja saya, tapi saya banyak kali dirundung ketika remaja, kurang lebih sekitar 7 kali. Saya tuh berpikir apa yang salah, kenapa saya seringkali dirundung ketika saya remaja. Apa karena penampilan, apa karena saya lembek tadi, dan saya rasa memang iya, dan saya putuskan untuk berubah. Di masa saya SMA kelas 2 saya putuskan untuk berubah, saya mulai latihan beban, saya mulai berjemur supaya hitam sangar. Dan ya, waktu berlalu, memang ketika saya sudah berubah, saya rasakan perlakuan orang terhadap saya itu berbeda. Saya lebih disegani. Dengan penampilan saya berubah, saya pikir saya sudah tidak dirundung lagi. Tapi ternyata ketika saya usia 20 tahun, saat saya magang di suatu hotel, ternyata saya dirundung lagi Bapak Ibu oleh senior. Sebenarnya kurang masuk akal ya, karena dia itu umurnya lebih dekat dengan ayah saya dibanding saya, dan pangkat dia juga sudah tinggi. Kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu? Singkat cerita, saya lulus magang, saya itu stres karena saya kerap kali menahan diri ketika dirundung. Dan akhirnya ketika saya tiba waktunya untuk mengerjakan tugas akhir, saya tuh sering menghindar karena saya selalu teringat momen-momen tidak menyenangkan sewaktu magang. Saya lebih milih main, saya lebih milih kerja. Itu saya lakukan selama berbulan-bulan, hingga pada akhirnya orang tua saya bilang, "Mbok, kerjanya itu nanti lagi, kamu lulus dulu." Saya pikir benar juga, tapi setelah itu saya berhenti kerja, saya fokus pada tugas akhir. Saya belum bisa fokus untuk mengerjakan karena kembali lagi teringat pengalaman yang kurang menyenangkan selama magang. Singkat cerita, di bulan Mei lalu, saya di sosial media itu melihat pendaftaran Temanggung Fight Night. Nah, saya tertarik. Tapi saya tahu kalau saya izin orang tua saya pasti tidak diizinkan karena
ini pasti akan mengganggu tugas akhir saya. Tapi hati saya tuh gemetar Bapak Ibu, saya tuh ingin sekali ikut. Saya ingin membuktikan diri. Kalau saya tuh sebenarnya bisa melawan balik. Saya tuh bisa menerkam orang gitu ya. Saya putuskan untuk mendaftar tanpa memberitahu orang tua saya. Pada awalnya itu saya bingung karena berat badan saya itu tanggung. Kan kalau di pertandingan bela diri itu dibagi kelas-kelas berat badan begitu ya Bapak Ibu. Berat badan saya itu tanggung. Saya berat badan awalnya itu di 74 kilo. Kelas terdekat untuk saya itu ada di 70 dan 75. Awalnya saya ingin ikut yang 75 karena saya pikir naikin 1 kilo gak masalah, gampang. Tapi ternyata salah Bapak Ibu, karena sebelumnya saya olahraga itu cuma satu macam, yaitu latihan beban. Nah, persiapan tinju ini olahraga saya jadi 3 sesi, yaitu beban, lari, dan juga tinju. Karena gerak saya semakin banyak, ternyata dengan saya makan tuh saya susah sekali menaikkan 1 kilo. Akhirnya atas rekomendasi pelatih juga, saya memutuskan untuk mengurangi berat badan di 70 kilo. Selama latihan juga tidak lancar-lancar saja, saya mengalami cedera 3 kali di 3 titik, yaitu di bahu kiri, pergelangan kiri, dan engkel kanan. Itu saya juga sempat down Bapak Ibu, karena ya gimana saya bisa bergerak kalau sendi-sendi saya sakit. Kurang dari seminggu pertandingan, saya masih cedera. Saya sudah bingung mau gimana. Saya berserah, saya juga minta doa pemberkatan, doa pengurapan oleh Papi. Saya berdoa, saya minta kekuatan, saya minta ketabahan, saya minta kecerdasan, saya minta kesabaran oleh Bapak Yahweh agar saya bisa bertanding dengan baik, agar saya bisa bertanding secara maksimal. Lalu kemudian hari kurang 1, berat badan saya masih kurang 1 kilo. Dari saya ikut di kelas 70, saya masih di 71. Itu saya pikir itu sudah enggak terkejar kalau dengan diet. Yang saya lakukan adalah di hari H saya diet air Bapak Ibu. Saya pagi hari itu cuma minum 3 gelas air dan tidak makan minum sampai kemudian timbang. Akhirnya puji Tuhan bisa. Singkat cerita, sudah waktunya saya tanding. Saya itu sebenarnya sudah pede ketika saya masuk arena, saya sudah persiapan. Saya sudah ingin terkam lawan saya lah, seperti itu. Nah, saya jumawa Bapak Ibu. Yang tidak saya sangka, saya itu kalah di kecepatan oleh lawan saya. Akhirnya saya itu dihajar habis di ronde awal oleh musuh saya. Pukulan keras masuk, dan ya itu pengalaman pertama saya dipukul di bagian kepala. Ya ternyata sangat pusing Bapak Ibu. Otak itu bergetar di tempurung, dan ini saya rasakan betul. Dan kemudian beberapa kali pukulan berlanjut telak kena di kepala saya. Akhirnya saya tidak sadarkan diri Bapak Ibu. Tapi apa yang saya minta, apa yang saya doakan pada Bapak Yahweh itu dikabulkan semua. Saya kuat bertanding sampai
selesai, saya sabar, dan puji Tuhan saya menang KO. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya tidak sadarkan diri karena saya yakin kalau saya itu bertanding dengan keadaan sadar, saya pasti yang akan tumbang karena banyak pukulan telak itu masuk di rahang, masuk di ini tempel tengkorak, dan itu kan sangat berbahaya sebenarnya. Tapi ya karena Tuhan izinkan saya untuk tidak sadar selama sisa pertandingan, saya akhirnya bisa menang. Nah, di sini saya ambil kesimpulan kalau kita itu tidak lari dari masalah, kita hadapi masalah meskipun ada luka ya, luka trauma apapun itu, meskipun nanti masih diterpa badai lagi, Tuhan itu pasti akan tolong. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri, asalkan kita itu mau berserah. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu berkati. Iya, jadi saudara, Anto ini sebenarnya dia adalah jemaat kita mulai dari youth, saudara. Ya, dia adalah jemaat yang setia. Memang beberapa kali waktu yang lalu dia sempat ngomong kalau dia akan jadi atlet. Jadi beliau ini atlet MMA ya sebelumnya ya. Oh latihan MMA terus sekarang jadi petinju ya. Ya. Tapi meskipun dia begitu saudara, petinju nih, tapi sempat kalah sama jarum donor saudara. Tak ceritain enggak apa-apa ya? Boleh ya? Waktu yang lalu kan ikut donor dia saudara. Ya kan, mau ikut donor. Nah, setelah didonor saudara, gitu kan, donor. Setelah donor selesai, dia duduk di samping saya. Nah, di samping saya persis gitu kan. Nah, saya lagi cerita di samping kanan saya, kok tiba-tiba ini anak langsung tiba-tiba merem terus melorot. Gitu. Walah, pengapesannya donor jarum donor saudara. Ya tapi puji Tuhan, ya kita perlu terus dukung doa ya saudara ya. Sehingga karir perjalanan anak Bapak Yahweh itu, perjalanan karir anak-anak Bapak Yahweh itu dibuat sukses. Amin. Begitupun juga dengan saudara semua di sini. Oke, baik, satu lagi saudara. Saya mengundang untuk bisa bangkit berdiri. Kita menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Bapak Felix Aryo dari Jalan Kompol Maksum Semarang. Ada? Mari bisa bangkit berdiri. Puji Tuhan. Mari kanan kirinya bisa kasih salam saudara. Iya, puji Tuhan. Selamat datang, Bapak Yahweh memberkati. Ya. Baik, puji Tuhan. Shalom saudara. Oke, pagi hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan seorang Salomo, saudara. Ya, Salomo itu saya gambarkan seperti kalau zaman sekarang itu seperti ya pokoknya pria idaman, saudara. Saya yakin semua pria di dunia ini kalau membayangkan Salomo mesti kepinginnya jadi Salomo. Dan mama-mama yang punya anak perempuan kepingin punya mantu kayak Salomo. Iya? Betul enggak? Wis ganteng, ya kan? Mungkin gantengnya kayak saya, saudara. Kan 11-12. Iya toh? Ya 11 siang dan 12 malam. Ya kan? Wis ganteng, pinter. Bahkan gak cuma pinter, bijaksana. Betul ya? Gak cuma pinter dan bijaksana, tapi sogeh. Orang Jawa bilang sogeh mblegeduk. Betul ya? Sogeh mblegeduk. Gak cuma sogeh mblegeduk, apalagi orang nomor 1. Bayangin, gak sempurna gimana tuh? Iya kan?
Pasti semua orang bayangannya kalau jadi laki-laki itu kehidupan yang sempurna itu Salomo. Beda. Nah, pagi hari ini tapi Salomo itu juga di fase puncak kehidupannya dia mengalami kegagalan. Nah, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk kita belajar mengenai keberhasilannya Salomo tapi juga kegagalannya Salomo. Buat apa saudara? Supaya kita itu jangan sampai melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Salomo. Ya. Next slide. Ya. Oke, ada pepatah bilang begini saudara. Oh, tadi ada ayat ya sebelumnya ya. Oke, 1 Tawarik deh sebelumnya. 1 Tawarik 29 ayat 23 bilang begini. Dan Salomo duduk di atas tahta dari Yahweh sebagai raja menggantikan Daud ayahnya, dan dia berhasil dan seluruh Israel mendengarkan kepadanya. Ya, jadi saudara bisa lihat profilnya Salomo ini, dia memang raja yang sukses pada zamannya. Daud sukses, tapi Salomo secara kenegaraan dia lebih sukses daripada Daud. Ya, oke. Berikutnya, slide selanjutnya mengatakan begini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi saya ngomong, memang betul pengalaman itu guru yang terbaik. Tapi biasanya pengalaman itu biayanya mahal. Benar enggak Bapak Ibu? Iya kan? Contoh, kenapa saya katakan pengalaman kita sebagai guru yang terbaik itu biayanya mahal? Karena kita harus ngelakoni sendiri. Mungkin contohnya ketika kita baru belajar berbisnis, berdagang, ya keluarin modal, baru belajar untuk percaya kepada orang, ditipu duitnya, dibawa lari, karena belum ngerti kalau berpartner bisnis dengan seseorang itu tidak boleh sembarangan, ya, ditipu habis-habisan, gitu. Tapi dari situ biasanya orang mulai belajar, ya kan begitu ya? Kan fasenya seperti itu toh Bapak Ibu ya, belajar, berdagang lagi mungkin, bukan ditipu, tapi gak bisa memanage keuangannya, gitu, gagal lagi, sampai akhirnya mungkin orang itu menemui beberapa kali kegagalan, baru dia mulai pinter dan ngeh. Nah, itu kan biasanya pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami, betul? Banyak orang-orang sukses di dunia ini, mereka juga mengalami hal yang sama. Dari awal mereka harus membayar mahal untuk mendapatkan sebuah pelajaran. Nah, saudara, pagi hari ini saya katakan, ayo kita memang tahu bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi saya katakan ada satu istilah lagi yang dikatakan begini, kalau mau biayanya lebih murah, belajar dari pengalaman orang lain. Halo, setuju enggak? Ya? Kalau saudara mau belajar dari pengalaman orang lain. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita belajar dari pengalaman Salomo, saudara. Kita belajar dari pengalaman Salomo. Ingat, Tuhan itu mau supaya kita hidup sukses dan diberkati. Amin. Ya. Jadi percaya saja, lihat apa yang sudah jadi pengalaman orang-orang yang ada di dalam kitab suci, orang-orang sukses. Kita lihat, kita belajar dari situ. Ya, sebenarnya kalau kita bisa lihat pengalaman orang lain, kita tahu, oh itu di situ caranya dia mengalami kegagalan. Jangan ditiru. Ya, oke. Oleh sebab itu pagi hari ini, saudara, saya mengajak, yuk kita sama-sama belajar dari yang pertama. Kita belajar dari keberhasilannya Salomo dulu. Ya. Ingat, salah kali lagi saya katakan Salomo ini adalah profil orang yang perfect menurut saya. Ya,
Oke, next slide. Yang pertama, ayo kita belajar dari sisi keberhasilan kesuksesan Salomo. Apa yang membuat Salomo itu dia bisa sukses jadi raja? Tidak mudah, saudara, pada zaman itu. Saul itu memang dia jadi raja. Tapi pada akhirnya juga Saul harus membayar harganya. Karena dia gak benar di hadapan Tuhan. Setiap raja-raja Israel itu ketika hidupnya mulai gak benar, Tuhan langsung turunkan. Gak main-main, saudara. Ya. Nah, tapi saya melihat cara Tuhan memilih seorang raja pada zaman Salomo itu berbeda ketika Tuhan memilih Daud dan Saul dan pendahulunya. Yang pertama Saul ya, dan yang sesudahnya. Salomo itu, saya melihat cara Tuhan memilih Salomo itu luar biasa. Kenapa? Karena Salomo itu menjadi raja bukan kehendak rakyat. Ya, tetapi Salomo itu jadi raja karena Bapa Yahweh sendiri yang pilih dia. Oke, sampai sini saudara paham ya? Dikatakan 1 Tawarik 28 ayat 15 begini. Dan dari antara anak-anak lelakiku, ini David yang ngomong. Karena Yahweh telah mengaruniakan banyak anak kepadaku, dia, Bapa Yahweh, telah memilih Salomo untuk duduk di atas tahta kerajaan Yahweh atas Israel. Itulah sebabnya, saudara, Salomo bisa jadi raja yang sukses. Nah, saya mau katakan kepada saudara, ya, kalau Salomo bisa sukses karena dipilih Bapa Yahweh, saya mau kasih tahu kepada saudara, siapa yang percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih Bapa Yahweh? Siapa yang percaya? Yes, saya kasih tahu saudara, kalau Tuhan sudah pilih saudara, Tuhan pasti akan membawa hidupmu kepada kesuksesan. Karena Tuhan gak mau namanya dipermalukan. Amin. Dia gak mau kalau dia sudah pilih kita, terus dia membuat hidup kita biasa-biasa. Enggak. Dia mau supaya kita jadi orang-orang yang diberkati dan sukses. Supaya apa sih? Supaya namanya dipermuliakan. Jadi taruh di dalam hati dan pikiran saudara, bahwa saya ini adalah orang pilihan. Saudara bukan orang sembarangan. Ya, kalau Tuhan melakukan hal yang sama kepada Salomo, Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada saudara. Saudara percaya itu? Taruh di dalam hati dan pikiran saudara, bahwa semenjak saudara dilahirkan, saudara itu sudah ditentukan untuk hidup diberkati. Amin. Jadi jangan lagi ada yang merasa bahwa saya orang yang tidak berguna, saya ini orang biasa-biasa. Enggak, saudara. Saudara itu adalah orang yang spesial. Amin. Iya. Tapi kadangkala yang menghambat kita untuk menuju kepada kehidupan yang sukses adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, mental kita sendiri. Itu yang menghambat jalan Tuhan untuk membuat hidup kita sukses. Tapi pagi hari ini, rubah semua itu saudara. Rubah. Karena Tuhan pilih saudara, mengangkat saudara, untuk menjadikan saudara adalah orang-orang yang sukses. Sama seperti yang Salomo alami. Dan saya mau kasih tahu, kalau Tuhan sendiri yang pilih saudara, percaya saja, tidak ada yang sanggup menggagalkan kesuksesan saudara. Halo? Kok yang amin baru 1-2 ya? Kayaknya gak percaya nih sama omongan saya nih. Percaya gak? Kalau dia yang mengangkat saudara, gak akan ada yang bisa menjatuhkan saudara. Yes, gitu ya. Karena itu yang dilakukan Tuhan loh. Itu yang dilakukan Bapa Yahweh. Saudara tahu, sebelum Salomo ini diangkat jadi raja, sebenarnya ada beberapa hal yang harus dihadapi oleh David. Ada anaknya David yang namanya Adonia. Ya,
ada anaknya Daud, ya, yang namanya Adonia. Saudara tahu Salomo ini anaknya siapa? Ya anak Daud, maksudnya dari Daud kan punya beberapa istri gitu maksudnya ya. Salomo ini anaknya Daud dari Batsyeba, saudara. Batsyeba, saudara tahu Batsyeba itu siapa? Ya tahu, maksudnya istrinya Daud. Tapi ceritanya itu siapa sebenarnya? Itu, artinya perkawinan yang sebenarnya terlarang. Kan gitu toh? Ya kan? Sebenarnya secara keturunan silsilah itu Adonia memang. Gitu saudara. Tapi yang mendapat perkenanan di mata Bapak Yahweh itu Salomo. Ya. Adonia itu hendak mengkudeta. Ya, kalau saya mau cerita panjang nanti. Tapi intinya sebenarnya prosesnya Salomo ketika dia hendak ditabiskan menjadi raja itu tidak semulus yang kita tahu. Ya. Tidak semulus yang kita tahu. Tapi saudara perlu tahu bahwa kalau Tuhan sudah memilih, tidak akan ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Saudara percaya enggak? Saya mau tanya lagi nih makanya. Saudara percaya enggak kalau rancangan Bapak Yahweh dalam hidup saudara itu rancangan yang dahsyat, saudara. Rancangan yang indah. Rancangan yang penuh dengan kebahagiaan. Amin. Percayalah bahwa ketika engkau berjalan bersama dengan Bapak Yahweh, menaruh harapanmu kepada Tuhan, Bapak Yahweh itu menyertai engkau. Tidak ada satu orang pun atau satu oknum pun yang dapat menyentuh saudara. Ya, satu itu yang membuat Salomo dia berhasil menjadi seorang raja. Karena Bapak Yahweh sendiri yang tentukan. Ya. Kedua, apa yang membuat Salomo ini berhasil dalam hidupnya? Next slide. Yang membuat Salomo selalu berhasil di dalam hidupnya karena dia tahu apa yang dia minta, saudara. Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta umur panjang, Salomo tidak minta untuk hal-hal yang memuaskan dirinya sendiri. Tapi Salomo minta hikmat. Ya, saudara, hal ini ngajarin kita sebenarnya. Kalau saudara minta sama Tuhan, tirulah seperti Salomo. Kenapa? Hikmat itu sangat penting dalam hidup kita. Kebijaksanaan itu sangat penting dalam hidup kita. Kepintaran itu sangat penting dalam hidup kita. Ya. Di luaran sana itu akan ada banyak orang-orang yang berusaha membodohin kita. Menyesatkan kita. Kalau kita enggak punya hikmat dari Bapak Yahweh, kita enggak akan pernah bisa tahu membedakan yang benar dan yang tidak benar. Mintalah hikmat. Setiap pagi saudara bangun, ketika saudara berdoa kepada Tuhan, jangan lupa minta hikmat. Untuk apa? Untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Tentu hikmat itu akan menuntun saudara untuk membuat hidupmu berhasil. Amin. Hikmat itu akan membuat engkau jadi orang yang bijaksana. Orang yang sukses itu sebenarnya bukan cuma orang yang pinter otaknya, saudara. Tapi dia harus punya kebijaksanaan. Supaya dia bisa memutuskan yang baik, yang benar. Pintar toh gak cukup, saudara. Ya, harus minta hikmat. Itulah sebabnya
hikmat yang diberikan oleh Bapa Yahweh itu membuat Salomo menjadi orang yang sangat dihormati. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14 mengatakan, ya, Salomo meminta hikmat kepada Bapa Yahweh untuk memerintah rakyatnya dengan adil. Tuhan mengabulkan permintaan ini dan memberikan kepadanya hikmat yang luar biasa sehingga dia dikenal di seluruh dunia. Jadi saudara, cek. Saya minta tolong soundman ini bisa dibetulkan enggak ya? Cek. Suaranya kurang keluar. Cek. Ya, oke. Jadi yang diminta Salomo itu bukan untuk memuaskan dirinya sendiri, tapi untuk kesejahteraan orang banyak. Jadi mengingat masa lalu kerajaan Israel itu selalu hidup dalam peperangan dan penderitaan. Artinya apa? Tuhan itu senang kalau saudara itu minta untuk bisa saudara jadi berkat buat orang lain. Jadi kalau saudara itu berdoa, jangan cuma bilang, Tuhan berkati saya. Tapi saudara mintalah hikmat salah satunya. Kalaupun saudara minta kekayaan, saudara katakan, Tuhan berkati saya supaya saya bisa jadi berkat buat orang lain. Itu saudara. Kalau saudara itu jadi orang kaya, saudara harus berpikir, siapa yang dapat saya berkati? Apa yang dapat saya lakukan untuk orang banyak? Itu yang membuat hati senang, hati Tuhan tuh senang saudara. Itu. Kenapa? Kalau saudara diberkati dan saudara punya hati untuk orang lain diberkati, orang lain akan melihat siapa Tuhan yang saudara sembah. Itu pasti. Amin saudara. Amin. Jadi yang diminta Salomo bukan untuk memuaskan dirinya, tapi dia minta hikmat supaya apa? Supaya dia bisa membawa bangsa Israel itu dalam keadaan yang makmur. Karena bangsa, saudara tahu ya, sampai hari ini ya, bangsa Israel itu masih terus dalam kondisi yang belum damai sebenarnya. Ya. Dan saya melihat kalau dibandingkan hari ini dan pada masa kerajaan Salomo, kalau saudara baca, di situ pada masa pemerintahan Salomo itu adalah masa yang paling tenang. Orang-orang itu hidupnya hampir semuanya itu sejahtera. Ya, bangsa-bangsa luar itu yang mau memerangi Israel mikir 2 kali lipat. Kenapa? Karena pada zaman Salomo memerintah, Israel itu termasuk negara yang sangat disegani. Satu itu. Kedua, pada saat itu, ya, salah satu cara trik yang dilakukan oleh Salomo, dia kawinin anak-anak raja. Ya, gitu. Makanya Salomo punya istri berapa? 700. Gundiknya 300. Kebalik ya? Ya. Saudara, itu semua bukan orang sembarangan, gitu. Itu triknya dia untuk supaya menggabungkan kekuatan. Ya. Istri Salomo yang pertama itu anaknya Firaun, saudara. Kenapa pada saat itu dia ngawinin anak Firaun? Karena pada zaman itu Mesir itu negara yang paling kuat. Mesir. Ya, dan dia mengawini anaknya Firaun. Ya. Salomo yang dia minta itu memang benar, dia minta hikmat, saudara. Jadi kalau saudara mau hidup saudara itu berhasil, mintalah sesuatu dari Tuhan yang bisa untuk memberkati orang banyak. Halo? Mau saudara? Kalau saudara minta hikmat,
jadikan diri saudara supaya saudara itu bijaksana buat orang lain. Amin. Kalau saudara minta kekayaan, minta supaya kekayaan yang saudara miliki, saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi kebanyakan orang itu kalau sudah semakin diberkati, semakin kaya, semakin Menurut saudara benar nggak apa yang saya ngomong ini? Betul ya? Orang itu semakin kaya biasanya semakin. Saya lihat banyak saudara. Begitu baru diberkati, dia sewaktu belum diberkati dia janji, Tuhan saya mau, saya jadi berkat. Nanti kalau saya diberkati, sudah ngomongnya muluk-muluk. Saya itu dulu waktu awal-awal di sini, saya kan suka ikut maklaran saudara. Maklaran, sembarang maklaran tak, ya kan? Cari pengalaman. Wah itu teman-teman makelar itu kalau ngomong, menurut saya itu orang Surabaya ngomong gombes. Tahu gombes saudara? Wah ngomong itu, dur-dur gitu ya. Ngomong, wah nanti ini kalau gol ini, nanti kalau gol, wah, ada yang bilang sama saya ya, saya nggak perlu cerita orangnya siapa. Ada yang bilang sama saya, nanti Jim, kalau ini gol, sak gereja tak traktir, tak guling ke wedus. Wah, ngitung, cuane sak mene gitu. Tapi belum keturutan saudara. Ya, tapi saya lihat ada banyak orang-orang yang tadinya nggak punya apa-apa, setia sama Tuhan, ketika mulai diberkati, mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Dulu, waktu penghasilannya 1 juta per bulan, dia bisa kasih persepuluhan 100.000 dengan enteng. Tapi ketika Tuhan mulai berkati dia 100 juta per bulan, orang sudah mulai mikir, 10 juta, lumayan nih. Iya kan? Makanya saudara, kalau sebenarnya ketika Bapa Yahweh itu memberkati saudara, itu ujian loh buat saudara. Ya, itu ujian buat saudara. Kalau penghasilan saudara itu semakin naik, saudara harus was-was dengan hatimu. Ya, apakah engkau masih bisa memberi dengan sukacita atau terpaksa? Tak kasih tahu saudara, Tuhan itu tahu kalau saudara itu ngasih persembahan buat Tuhan itu terpaksa dengan sukacita, itu Tuhan tahu bedanya. Meskipun kita semua nggak ada yang tahu di sini. Ya, aduh, 10 juta ya, ya kan? Itu, apalagi 1 miliar. 1 miliar, kalau persepuluhannya berapa saudara? Kalau belum ada wujudnya gampang ngomong ya kan? Betul ya? Nah belum ada wujudnya, 100 miliar pun kalau 100 miliar 10% berapa? 10 miliar, gampang. Begitu dikasih brol 100 miliar, oke yo. Gitu ya. Mulai mikir saudara. Ya. Di situ sebenarnya hatimu diuji. Mungkin saudara bisa kasih tetap. Tapi mungkin kasihnya begini, aduh abot. Bawa duitnya abot gitu saudara ya. Kalau saudara sudah mulai merasa abot, biasanya ya sudah berkatmu selesai sampai di situ. Stepnya selesai. Bisa-bisa bukan naik tapi tambah turun. Oh berarti kamu belum siap. Tapi kalau engkau mau 10 juta kasih dengan sukacita, aku bersyukur. 100 juta kasih, aku tetap bersyukur. 100 miliar pun saudara kasih, aku tetap bersyukur. Mesti Tuhan tambah-tambahkan terus. Nah pertanyaannya, saudara mau nggak diberkati kayak gitu? Halo? Benar? Janji dewe sama Tuhan loh ya. Ya. Jadi saudara, kalau saudara bisa kasih persembahan kepada Bapak Yahweh 10 juta,
dengan saudara memberi dengan sukacita, siap-siap, mesti saudara akan diberkati lebih nanti. Aku ngomong gini bukan untuk sponsor saudara ya. Bukan, karena ini memang cara Tuhan memberkati saudara. Kalau saudara mau hidup saudara berhasil, minta berkat, minta kekayaan, tapi bukan untuk dirimu sendiri. Itu baru 10%. Ya, padahal 10% itu punya siapa? Punya Tuhan, punya Bapa Yahweh. Ada 90% yang saudara harus masih mikir. Saudara harus alokasikan untuk apa? Untuk saudara bersedekah. Bersedekah, saudara. Saya dulu pernah bawakan di sini sharing tentang bagaimana cara orang Yahudi memanage keuangannya. Ya kan? Mereka selalu sediakan 10% untuk persepuluhan, yang sekian persen untuk bersedekah, sekian persen untuk ditabung, sekian persen baru untuk jajan, sekian persen untuk kebutuhan primer. Semua ada hitungannya, saudara. Ya. Jadi pagi hari ini, saudara, kalau saudara minta sesuatu kepada Tuhan, jangan minta cuma untuk memuaskan dirimu, tapi minta supaya engkau jadi berkat buat orang lain. Mau? Mau, saudara? Benar? Ya. Berikutnya. Nah, ini ayatnya. Amsal 2 ayat 10 sampai 12. Ketika hikmat masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau. Jadi saudara, kalau saudara itu punya hati yang bijaksana, saudara hidupmu akan terpelihara. Amin. Kalau hidupmu itu disertai dengan kebijaksanaan, engkau akan terhindar dari malapetaka. Kalau hidupmu engkau sertai dengan kebijaksanaan, maka engkau akan terhindar dari yang namanya kerugian. Yaitu tadi ditipu orang, salah satunya. Ya, karena apa? Orang yang bijaksana, dia bisa membaca orang ini mau niat baik atau niat gak baik. Itu fungsi kebijaksanaan. Saudara bisa menentukan, saudara bisa merasa, saudara bisa berpikir, gitu. Ingat, hari-hari ini banyak penipuan, saudara. Betul ya? Banyak penipuan. Penipuan dari model macam-macam ya. Saya lihat dari cara orang ngirimin SMS, ngirimin WA, kadang-kadang di WA saya itu ada masuk, selamat Anda mendapatkan undian sebesar 250 juta dari Bank BRI. Aku gini, sejak kapan aku ngabung di BRI? Aku gak duit tabungan di BRI, gitu ya. Itu kan sudah kelihatan banget kalau nipu. Ya, hati-hati, jangan kita selalu terkecoh akan iming-iming yang wah gitu ya, nanti akan dapat begini, asalkan kamu mau transfer segini, nggak usah diikuti yang begitu-begitu, saudara. Ya, pokoknya kalau ada undian berhadiah, saudara disuruh transfer duluan, jangan mau. Betul? Betul ya, saudara ya? Jangan mau, gitu. Karena pasti itu penipuan. Yang namanya undian berhadiah itu ya undian aja berhadiah, dapat, memang dapat gitu. Nggak pakai yang syarat-syarat suruh DP, suruh kirim uang ya. Jadi kebijaksanaan itu akan memelihara kita. Pengertian akan menjaga engkau untuk membebaskan engkau dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucapkan kata-kata yang menentang. Jadi omongan saudara itu, kalau saudara minta hikmat dari Tuhan, supaya saudara jadi bijaksana, omongan saudara itu pasti didengarkan dan tidak diremehkan. Ya, itu saudara. Berikutnya. Nah, yang ketiga. Karena Salomo itu selalu mengikuti Torahnya Bapak Yahweh. Dikatakan di 2 Tawarik 8 ayat 12 sampai 13,
Kemudian Salomo membawa persembahan bakaran bagi Yahweh di atas mezbah Yahweh yang telah dia bangun di depan serambi itu, bahkan sebagaimana kewajiban tiap hari yang ditetapkan, persembahan yang sesuai dengan pengajaran Moshe. Pada hari-hari Sabat, pada bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 pekan, dan pada hari raya pondok daun. Maksudnya hari raya Sukot. Saudara, Salomo tetap memprioritaskan untuk dia setia beribadah kepada Bapa Yahweh. Banyak orang ketika sudah mulai kaya, diberkati, sukar untuk ibadah. Ini dielingke terus menerus. Ya kan? Mungkin ada saudara yang ngomong maneh, ya kan? Ngomong maneh, iya, saudara pasti akan dikasih tahu terus supaya engkau harus tetap setia beribadah. Halo, saudara masih tetap mau setia beribadah? Ya, orang itu selalu kalau sudah mulai diberkati kebanyakan mesti angel ibadah. Ya kan? Kenapa kamu kok gak datang ibadah? Oh, kesel ya om. Kemarin seharian toko ini rame seharian, ora iso wah pegel kabeh awake. Ya wis, piye. Gitu. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau saudara perhatikan, ibadah itu kalau Sabat, contoh Sabat itu berapa lama sih? 1 jam. Iya kan? Ibadah raya minggu pagi kayak gini berapa lama sih? Iya, kalau sing khotbah kayak saya 2 jam 15 menit. Kadang-kadang ngelantur sampai setengah jam. Tapi saudara berdoa saja supaya saya khotbahnya cepat selesai. Ya. Aku tuh sebenarnya kepengen khotbahnya selesai saudara. Tapi les kadang ngomong di depan, aku ngelantur kemana-mana. Ya. Jadi saudara berdoa saja supaya saya khotbahnya cepat selesai. Seneng kayaknya. Ya. Jadi saudara, saya ingatkan kembali, kalau saudara itu semakin diberkati, justru saudara harus tunjukkan sama Tuhan kalau saudara semakin setia. Mau saudara? Gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau kita tidak pernah mau menunjukkan setia kita kepada Tuhan? Oh, saya nggak ibadah tapi saya live streaming. Bohong. Gedabrus. Loh iya. Ada banyak orang kan begitu ya. Kok tidak datang? Oh, tapi saya live streaming kok. Oh, apa? Gitu. Jajal tak pasang CCTV besok. Ya kan? Soalnya saya pernah tahu itu ada laporannya. Bojo itu om. Itu kalau meskipun live streaming karo mangan kacang. Ya memang benar, gak ada yang tahu kan. Gitu. Enak live streaming di rumah itu enak. Jadi ibadah yang enak itu di rumah saudara. Saudara bisa sambil taruh kopi di depan, makan kacang gitu kan. Dengerin Bapak Gembala khotbah. Begitu, ada amin saudara? Ada. Enak saudara, santai ya. Oke, pesannya, karena Salomo itu setia, dia tetap mengikuti Torahnya Bapak Yahweh. Dia tetap setia beribadah. Dia tetap menjalankan kehidupan ibadahnya dengan benar. Tuhan berkati dia. Itu. Ya. Dan memang cara setan itu kadang-kadang ya seperti itu. Ya, semakin kita dibuat sibuk oleh pekerjaan kita. Eman lo, ini cuman gede lo. Buat tinggal hilang lo. Gitu. Dan kita mulai, oh iya ya gak apa-apa, kan minggu depan masih ada, Sabtu depan kan masih ada. Gitu. Saya jadi ingatkan omongannya Papi, cara setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan itu apa? Selalu ngomong apa? Masih ada kesempatan, masih ada besok pagi, masih ada Sabtu depan. Itu memang caranya saudara. No, mulai hari ini saudara harus prioritaskan. Sesibuk apapun, ya, berikan waktu
2 jam aja buat Bapak Yahweh. Mau saudara? Ya, seperti yang dilakukan oleh Salomo. Salomo itu ketika dia jadi raja, saya yakin sibuknya luar biasa. Ya, sibuknya luar biasa. Tapi dia selalu sempatkan, bahkan satu hari di situ dia berdoa 3 kali. Gitu katakan, ya kan? Dia selalu sempatkan untuk berdoa. Dia selalu sempatkan untuk beribadah. Yang keempat. Nah, saudara, rahasia kesuksesan Salomo itu karena dia membangun circle yang baik sebagai pertahanan dan sumber daya yang kuat. Begini, saudara, ya. Saudara perhatikan. Orang-orang kaya, ini saudara perhatikan. Perhatikan saja, kebanyakan teman-teman dekat mereka itu sesama orang kaya. Para preman-preman, teman dekatnya juga, ngerti ya saudara ya? Jadi, kalau saudara suruh milih, saudara lebih senang koncoan sama orang kaya atau preman? Pinter saudara. Ya. Gini loh saudara. Kita boleh bersosialisasi dengan semua orang. Ya. Kita harus bersosialisasi dengan semua orang. Tapi kalau sudah berbicara mengenai pertemanan, saudara harus pilih. Kalau mau hidupmu itu sukses, saudara harus pilih. Iya. Saudara tahu, cara ini dipakai oleh si mata satu itu. Saya pakai istilah itu ya. Nanti kalau ngomong itu kan katanya di take down. Jadi si mata satu itu saudara perhatikan. Lingkaran mereka, saudara nggak akan tahu siapa yang ada di komunitas mata satu itu. Sebenarnya penggede-penggedenya. Tapi mereka yang ada di dalam lingkaran si mata satu itu, ya sudah koncone cuma itu. Karena mereka tahu itu caranya kalau mau ada di dalam lingkaran kesuksesan, itu tidak boleh sembarangan berteman dengan orang lain. Salomo, dia tahu cara ini. Jadi pagi hari ini saya ngomong sama saudara. Ya, saudara kalau berteman, carilah orang-orang yang sukses. Amin. Halo. Ya, jangan cari orang-orang yang gagal. Ya. Jangan cari orang-orang yang hidupnya negatif. Jangan cari orang-orang yang suka gosip tok di sini. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Contohnya begini saudara, ini membangun circle yang baik. Salomo itu dia menjaga hubungan baik dengan Hiram. Siapa itu Hiram? Hiram itu Raja Tirus. Ya, Raja Tirus, dan itu salah satu negara yang juga besar saudara. Raja Tirus ini siapa? Hiram ini ternyata sahabatnya Raja Daud. Iya. Dan mereka mengikat persahabatan tuh sampai Daud mati, ceritanya begitu. Dan hubungan persahabatan itu seperti diikat oleh sebuah perjanjian. Maksudnya begini, karena aku bersahabat dengan Daud, sampai keturunan Raja Daud pun aku mau mengikat persahabatan. Nah itu yang dilakukan oleh Salomo, dia tetap menjaga hubungan baik saudara. Dengan partner ayahnya dulu. Maksudnya begini, ya, kalau saudara itu punya kerabat, punya akses orang-orang yang sukses dari kerabat saudara, itu dimanfaatkan. Dalam arti kata positif. Saudara itu kalau umpama nih, saudara punya paman, Pak Le, Pak D. Teman Pak D saudara itu mungkin pejabat, bupati atau orang kaya di situ.
sebisa mungkin saudara itu manfaatkan akses itu, saudara. Halo? Ini yang saya ngomong kira-kira masuk akal gak sih? Masuk ya? Masuk di akal. Loh, ini kita ngomong tenanan, saudara ya. Jangan ngomong, itu cara licik. Enggak. Itu adalah kesempatan untuk saudara punya akses. Karena enggak semua orang punya akses seperti itu. Saudara manfaatkan itu. Jaga hubungan yang baik. Bukan menjilat ya. Tapi jadilah partner. Gitu loh. Karena itu akses, saudara. Itu namanya saudara membentuk circle. Lingkaran kesuksesan. Ya itu tadi, tapi kalau saudara gak apa-apa wis koncon ambek sing kiri-kiri wae. Ya sudah, selamanya saudara kan sama. Saudara paham maksud saya ya? Gitu loh. Nah itu yang dilakukan oleh Salomo, saudara. Dia tahu circle-nya yang harus dia jaga hubungan baik. Nanti kita lihat, saudara. Menjaga circle. Jadi kalau saudara punya akses kepada orang-orang yang sukses, manfaatkan itu, saudara. Salah enggak? Berdosa enggak? Enggak. Kalau saudara manfaatkan itu untuk menipu dia, itu saudara berdosa. Tapi kalau saudara manfaatkan itu untuk supaya saudara bisa mengangkat hidup saudara, do it, saya katakan. Karena itu tidak bersalah. Amin. Yang setuju katakan amin. Berikutnya. Kemudian apa yang dilakukan Salomo? Membangun padang gurun menjadi kota sebagai kubu pertahanan. Saudara bisa lihat di 2 Tawarik 8 ayat 3-6. Di situ Salomo karena dia berhubungan baik dengan saya lupa kalau salah ya Hiram itu ya. Dia diberikan wilayah, saudara, diberikan beberapa wilayah di padang gurun. Itu memang wilayahnya kosong. Tapi itu berpotensi. Saya baca ada satu tempat yang namanya apa itu namanya? Itu ada di 2 Tawarik 8 3-6. Tarom atau apa itu saya lupa. Ya. Itu ternyata lahan kebun kurma, saudara. Palm tree, kebun kurma. Nah, di situ yang dilakukan Salomo adalah dia membangun kota. Membangun kota. Dikatakan dari padang gurun, dari yang tadinya padang gurun, dia bangun kota-kota sebagai kubu pertahanan. Kenapa? Kenapa Salomo membangun kota-kota di daerah situ, saudara? Tentu untuk memperluas kerajaannya, untuk membuat supaya rakyatnya bisa hidup dengan damai sejahtera. Karena dia bangun kota, difasilitasi, saudara. Kenapa dia perlu membangun kota di situ? Supaya rakyatnya hidup senang. Dengan rakyatnya hidup senang, maka dia akan terus didukung sebagai raja. Jadi pesannya apa, saudara? Artinya saudara bangun di mana saudara berkomunitas, saya katakan, dimanapun saudara hidup dan berkomunitas, bangun sebuah kekuatan yang besar di dalam lingkaran bisnismu. Artinya apa? Tunjukkan saudara bisa punya karya yang bagus. Jadilah orang-orang yang berpengaruh. Itu bangun kekuatan maksudnya. Jadilah seorang partner bisnis yang bisa dipercaya. Amin. Kalau saudara memang barangnya jelek, ngomong jelek. Kalau barang saudara itu bagus, ya ngomong yang bagus. Jangan ngomong barang jelek dibilang bagus. Jadi itu yang dimaksud dengan membangun kekuatan yang besar. Dengan saudara bisa dipercaya oleh orang, saudara itu sedang membangun kekuatan yang besar. Gitu maksudnya, saudara. Tapi kalau saudara itu nggak bisa dipercaya sama orang, ya tentu saudara tidak punya kekuatan untuk orang itu mau bekerja sama dengan saudara. Ya. Bangun sebuah kekuatan besar di dalam bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu.
Kalau di dalam rumah tangga apa yang saudara harus bangun? Sifat kebijaksanaan saudara sebagai orang tua. Sifat kebaikan saudara sebagai orang tua. Itu bangun dengan kekuatan yang besar. Bangun terus. Supaya apa? Supaya rumah tanggamu itu harmonis. Bangun kekuatan itu saudara. Ya. Ingat, sekali lagi saya katakan, saya percaya setiap saudara yang dipilih oleh Bapak Yahweh di tempat ini, saudara dilahirkan sebagai seorang yang memimpin. Amin. Saudara itu adalah leader. Saudara bukan follower. Saudara itu memimpin. Saudara memimpin rumah tangga saudara. Saudara menjadi seorang pemimpin dalam pekerjaan saudara. Saudara menjadi seorang pemimpin dalam bisnis saudara. Ya. Bangun kekuatan yang besar. Kekuatan apa yang harus dibangun, saudara? Yang saudara harus bangun, kekuatan kejujuran. Kekuatan apa? Kekuatan kesetiaan. Kekuatan apa? Kekuatan kebaikan. Saudara, saya selalu suka mencontohkan tentang kehidupan pekerjaan saya, bisnis saya. Ya. Di dalam dunia travel itu sudah terbiasa untuk berganti-ganti pasangan mitra bisnis. Ya. Itu sudah biasa. Kenapa? Karena mereka cuma cari yang penting murah. Murah. Gitu. Tapi saya punya prinsip yang sedikit berbeda, saudara. Karena saya bergerak di bidang jasa. Ya kan? Saya ini menghandle tour gitu, ke Israel. Dari awal saya 2018 saya mulai bekerja sendiri. Saya menemukan satu partner untuk menghandle grup ke Israel. Sampai hari ini saya tidak pernah berganti partner, saudara. Banyak orang-orang di luar sana, mitra-mitra yang menawarkan diri, saudara. Karena mereka tahu ketika kita berangkat, itu selalu rombongannya besar. Orang kalau ke Israel, berangkat dengan jumlah 25 sampai 30, itu sudah rata-rata seperti itu. Tapi kalau saudara perhatikan, grup kita itu kalau berangkat, itu selalu 50, 48 itu paling sedikit. Sampai 78, 79 orang. Dan mereka sangat tertarik begitu untuk bekerja dengan saya. Ya, dia tawarin dan jelek-jelekin lagi partner saya yang ada di Israel itu. Kamu kok pakai ini ngomong sakarepmu. Tapi hati saya tetap setia kepada satu partner. Karena prinsip saya, orang bermitra bisnis itu kayak orang kawin, saudara. Kenapa saya bilang kayak orang kawin? Butuh kepercayaan. Betul ya? Orang bermitra bisnis yang dipegang itu apanya? Kepercayaan. Saya bisa percaya sama mereka dan mereka bisa percaya dengan saya. Dan itu yang saya pegang, saudara. Saya nggak peduli orang mitra bisnis saya menawarin ada yang lebih murah pak, begini, oh gini. Ya, saya lihat reviewnya. Banyak juga laporan ternyata yang tadi nawarin murah itu banyak cheatingnya, saudara. Tahu cheating? Curang, banyak curangnya. Jadi mereka itu nyurangin kita gitu kan? Enggak, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Saya tetap setia kepada satu partner bisnis. Ya, yang saya tahu saya bisa diservis dengan bagus, saya bisa dipercaya. Itu yang harus dipegang, saudara. Ya, dan saudara tahu ternyata semakin ke sini karena mereka tahu bahwa saya itu adalah salah satu customer mereka yang setia. Ya, selalu ada fasilitas tambahan untuk grup kita. Ya, contoh umpama kita ke Israel,
paketnya, oh ini cuma kesini doang dengan harga sekian. Saudara tahu, sampai di sana mereka bisa tawarin, Pak, khusus untuk grupmu. Karena grupmu ini loyal customer. Dia tambahin, ini Pak, pergi ke sini Pak, free, pergi ke sini Pak, nanti kami yang tanggung. Padahal itu ada biayanya. Tapi mereka kasih bonus-bonus seperti itu. Artinya apa? Kalau kita itu setia, kok berkomitmen, pasti ada bonusnya, saudara. Amin? Ya, itu menurut saya, saudara. Jadi dalam bermitra bisnis, kalau kita setia, kita sedang bangun kekuatan. Kita bangun kekuatan untuk mereka, untuk diri kita. Ya, jadi mereka pun memandang kita ini nggak sembarangan gitu. Mereka juga segan dengan kita. Itu yang harus dibangun, kebaikan, ketulusan. Ya. Jadi saudara, kalau saudara mau hidupmu diberkati, sukses, pilih-pilih teman. Pilih-pilih lingkaran. Amin. Halo. Ya. Bersosialisasi boleh dengan semua orang. Tapi kalau sudah menyangkut pertemanan, saudara harus pilih-pilih. Kenapa? Firman Tuhan loh yang ngomong. Kalau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Kalau saudara kumpul sama orang yang suka miso, mesti kamu suka miso. Kalau kumpul sama orang yang suka ngomong porno, pasti jadi suka ikut ngomong porno. Tapi kalau saudara kumpul sama orang yang suka bicara kebaikan, mesti saudara akan ketularan. Ya, saya ngomong begini karena saya dulu pernah ngalamin, gitu. Kumpul sama teman-teman yang mulutnya rusak itu, ya mau nggak mau jadi ikut-ikutan, ya kan? Makanya saya pesen nih sama anak-anak muda, ayo tinggalkan lingkungan yang toksik. Tinggalkan lingkungan yang toksik. Saya tuh sering dengar memang saudara, anak pisuan anak zaman sekarang, jerit, jing, apa lagi? Cok, cing, apa lagi? Ya, ya, tobat saya saudara. Meskipun itu, saya masih melihat loh di lingkungan kehilat kita. Saya ngomong nih sama anak-anak ya, sama anak-anak youth. Kalian harus ciptakan circle yang berbeda sama orang luar. Jangan sampai ada kata-kata keluar jerit, jing, cerit, cerut, dan segalanya itu. Ya? Amin. Halo anak-anak youth. Nah, ini Kevin sebagai komandannya ini ya. Kevin, mohon dikondisikan ya. Ya. Ayo ciptakan lingkungan yang baik. Supaya apa? Supaya orang luar itu melihat bahwa anak Bapa Yahweh itu memang berbeda. Ya. Terus. Oke, sebelum yang kelima ini. Sebelum yang kelima. Saudara, kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik 8 ayat 7 sampai 10 sedikit ini ya. Saya katakan memilih lingkungan pertemanan. Bahkan kalau saudara baca di perikop itu ada orang-orang Hewis, orang-orang Het, orang-orang Yebus, mereka yang sisa-sisa tawanan perang itu tidak dilibatkan. Artinya begini, ketika Salomo membangun bait suci, ya, maka Salomo itu mengerahkan banyak orang, gitu, mengerahkan banyak orang. Tetapi ada perbedaan perlakuan Salomo terhadap orang-orang Israel dan orang-orang yang di luar Israel. Begitu. Orang-orang yang di luar Israel itu dikasih pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Bahkan ditulis di situ kerja paksa. Tapi orang-orang Israel itu mereka diberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih terhormat. Kelihatannya ini diskriminasi enggak, tetapi ini menyangkut masalah kepercayaan.
kepercayaan. Saudara tahu sampai hari ini, ya, saya melihat orang-orang Israel itu nggak mudah percaya sama orang luar. Sampai hari ini. Dan tour guide kami itu juga cerita, gitu. Tidak mudah untuk orang-orang di luar Israel, meskipun dia KTP-nya orang Israel, tapi kalau dia bukan orang Israel, itu untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mereka tidak akan dapat akses. Sampai hari ini. Kenapa? Karena saudara tahu sejarahnya orang-orang Israel itu dari dahulu selalu digatai sama bangsa-bangsa luar. Gitu. Selalu digatai. Ya. Jadi mereka sangat hati-hati. Makanya saudara, saya ingatkan sekali lagi. Yang namanya standar pertemanan itu berdasarkan kepercayaan. Saudara harus bisa dipercaya. Amin. Standar, kalau di Indonesia kan ada yang namanya teman dan sahabat. Saya kasih tahu, teman dan sahabat itu kadarnya apa? Saya mau tanya. Bedanya teman sama sahabat apa? Sahabat katanya lebih dekat dari teman. Dasarnya apa? Hah? Ini menurut saya, menurut pendapat saya. Saudara, saya boleh berbeda ya, tapi menurut saya begini. Kadang-kadang yang saya lihat kadar persahabatan ketika seorang itu punya level seorang sahabat itu berdasarkan perasaan. Wong kok apik ya. Wah, jadi sahabatku. Apik wong. Begitu jadi sahabat, aku nyilih duitmu yo. Aku tangono sik yo. Kita kan sahabat. Gitu. Ya wis lah, sahabat tok. Ya wis lah, butuh piro? 100 wae. 100.000. Sok tak balekke. Kapan? Sok kemis. Kemis ngarep. Ya wis lah sahabat tok, ya kan? KI. Begitu kemis ditagih ngomongnya apa? Kemis ngarep. Kan bener dia ngomong, kemis ngarep. Begitu kemis depan ditagih, landi. Lah, sok kemis ngarep toh. Kan aku ingin ngomong kemis ngarep toh. Bubar sahabat. Gak sahabat, sahabatan. Iya, dulu saya ada saudara, orang dari pokoknya bukan orang Indonesia lah. James. Nah, ngomongnya pokoknya begini. Kamu tuh sahabatku. Waduh. Oh ya. Udah, kita berteman baik, saudara. Kita sering ngobrol. Gak taunya pinjam duit, saudara. Tak kasih. Begitu tak tagih, wah, dia gak bisa bayar kan. Mau pinjam lagi. James, ayolah James, kamu kan sahabatku. Saya ngomong, sahabat itu ndak norokin orang, saya bilang gitu. Stop, wes gak usah sahabat-sahabatan, saya bilang. Ya. Gitu. Jadi saudara, kadar seorang sahabat itu bukan berdasar perasaan, tapi kembali lagi kepada kepercayaan. Dasarnya sekali lagi kepercayaan. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Amin. Engkau akan berhasil. Jadi orang yang bisa dipercaya, engkau akan berhasil. Terus sedikit lagi. Dikit lagi saudara. Saya pastikan sedikit lagi. Yang kelima, ketika Salomo berhasil dalam hidupnya jadi raja, ingat salah satu prioritasnya yang utama adalah membangun bait suci. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Bapa Yahweh, hidupmu diangkat, jangan lupakan pekerjaan Tuhan. Amin. Karena tujuan Tuhan memberkati saudara supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Kalau saudara diberkati, saudara harus ingat apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Salomo gak lupa ini, dia memberikan porsi yang utama untuk membangun pekerjaan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur. Jadi kalau saudara itu bisa membantu pekerjaan Tuhan, itu sebagai rasa syukur karena saudara diberkati. Bukan berpikiran, iki gak nyogeh ke pendetane.
nek pendetamu sugih, mestine saudara bersyukur. Berarti pendetamu sakti. Loh, benar gak? Kenapa saya ngomong sakti? Apa yang dia ucapkan, mandi. Tapi lah pendetamu wis ngomong berkati, uripe melarat terus. Berarti omongan ini bisa dipercaya enggak? Makanya saya kasih tahu ya. Ini saya ngomong deh. Banyak pendeta-pendeta mereka yang memang nggak mau diberkati, itu selalu mereka menolak teologi kemakmuran. Aku yang gumun, yang kok betah hidup melarat, gitu. Saudara lebih betah hidup sugih apa hidup melarat? Hidup sugih, amin. Karena memang Tuhan datang buat kita supaya kita hidup sugih. Yang percaya katakan amin. Gitu, iya. Jadi saudara ingat pekerjaan Tuhan. Jangan cuma ingat gede ke bisnis saudara. Ya, itu yang Salomo lakukan. Nah, saudara harus berpikir, apakah sampai hari ini kita masih memikirkan pekerjaan Tuhan? Apakah saudara masih berdoa untuk kehilat kita? Apa yang mau saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Jawab sendiri. Ya, coba next slide. Mungkin ada yang berkata begini, saya nggak punya uang, tapi saya hanya bisa berdoa. Betul enggak? Kalau orang ditanya, banyak yang begitu ya. Wah, saya memang nggak punya uang om, tapi yang saya bisa lakukan cuma berdoa. Bagus. Pertanyaannya, seberapa sering dan serius saudara berdoa dan bersyafaat untuk pekerjaan Tuhan? Kadang-kadang itu cuma jadi kata-kata pemanis. Ben pendetone lego. Oh, berarti seiling. Ya. Pertanyaannya ini jujur saudara jawab sendiri dalam hati. Seberapa sering saudara berdoa untuk kehilat kita? Ada 1 hari, 2 kali, 3 kali? Setiap hari? Berarti 1 hari sekali. Mending. 2 kali? 3 kali? Wes nggak usah diomong ke. Nanti jadi sombong. Yang tahu yang penting itu saudara dengan Tuhan. Amin. Tapi kebanyakan maksud saya orang ngomong begitu itu cuma untuk apa? Abang-abang lambe. Saya cuma bisa berdoa om. Ya kan? Mau berdoa nih seminggu pisan mungkin. Kita nggak tahu. Saya kasih tahu saudara, rubah konsep itu. Ya, saya katakan rubah konsep itu. Jangan lagi ngomong, saya nggak bisa kasih apa-apa, saya cuma bisa berdoa. Rubah, stop. Saudara harus bilang begini. Saudara harus katakan, pakai saya Tuhan untuk bisa melakukan lebih dari hanya sekedar berdoa. Artinya apa? Saudara mau enggak kalau saudara itu bisa memberkati pekerjaan Tuhan lewat harta saudara? Kalau saudara bisa memberkati pekerjaan Tuhan lewat harta saudara, tak kasih tahu, Tuhan enggak utang. Tuhan enggak akan utang. Tapi Tuhan akan kasih saudara modal dulu. Bagaimana saudara bisa kasih kalau saudara enggak punya duitnya? Halo? Berani enggak ngomong, Tuhan pakai saya. Saya yang nutup ini pembangunan. Ini tak tantang saudara. Aduh duitnya itu kan dia. Kan Bapak Gembala sudah ajarin. Lo cuma ngomong ngono. Kalau mau dulu, mau apa enggak? Pertanyaannya saudara mau enggak? Nah kalau saudara mau, nanti tinggal tunggu caranya Bapak Yahweh berkati saudara. Jadi jangan lagi cuma ngomong, ya saya cuma bisa berdoa. No. Ya. Saudara, semua orang bisa berdoa. Betul ya? Semua orang bisa berdoa. Itu baru standar menurut saya. Tapi saudara harus lebih dari itu.
Karena saudara itu diurapi jadi raja. Saudara harus minta urapan raja. Amin. Ya. Kenapa Bapak Gembala selalu ngajarin tentang loa sampai belakar loa. Bukan untuk supaya Bapak Gembalamu sugih, bukan. Tapi supaya engkau sugih. Mau saudara? Makanya saudara jangan blenger dikasih tahu loa mana. Loh, soalnya saudara belum berhasil. Nek wis berhasil mesti, aku yakin Bapak Gembala sekarang mau loa. Ya. Tapi karena kerinduan Bapak Gembala itu saudara diberkati. Amin. Makanya dielingi lagi, ngene lho sing gagal, ngene lho sing bener, ngene lho sing bener. Cuma kadang-kadang itu sebagai jemaat itu gini. Loh meneh. Loh, sekarang pertanyaannya, saudara itu mau hidup melarat atau diberkati? Diberkati. Itu berarti kalau ada yang belum, kalau loa yang saudara lakukan belum berhasil, berarti kan ada yang salah. Prakteko. Saya sudah praktek dan saya berkali-kali dapat mujizat. Ya. Ya. Jadi saudara, jangan lagi cuma ngomong, saya cuma bisa berdoa. Ya wes, jadilah sesuai perkataanmu. Selama ini saudara cuma bisanya berdoa. Padahal yang namanya pekerjaan Tuhan selain doa harus ada dana. Loh, betul enggak? Saya mau tanya, saudara mau dipakai Tuhan cuma sebatas sebagai pendoa atau pendana? Hah? Loh makanya saya tanya, sebatas pendoa atau sebagai pendana juga? Ya. Nah, makanya dirubah sekarang doanya. Amin. Amin saudara. Iya, saudara harus mulai nantang Tuhan ngomong, Tuhan, saya mau Tuhan pakai saya. Pakai saya Tuhan. Saya yang akan menutup pembangunan ini. Ngono saudara. Ya kan? Kalau saudara bisa kasih Tuhan 1M, apa Tuhan kasih berkat saudara, berkati saudara dengan 1M? Hah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, saya ngomong ini bukan untuk supaya judi sama Tuhan, bukan. Kalau saudara diberkati bisa kasih persembahan 1 miliar buat pekerjaan Tuhan, aku yakin Bapak Yahweh itu ngasih saudara jauh lebih banyak dari itu. Amin. Pertanyaannya, masih berani enggak engkau memberi dengan sukacita? Jangan beri dengan ngersula. Beri dengan sukacita. Nek orang ngasih dengan sukacita, berkatnya balik lebih banyak. Tapi nek beri dengan ngersula, tahu ngersula? Menguap saudara. Ya. Karena firman Tuhan bilang, berkat itu lebih berkat ketika kita memberi dengan sukacita. Dikit lagi. Yuk, next. Saya tahu, saya sudah mulai nih, ada yang begini. Set. Set. Kepalanya set. Ya kan? Karena jam di sebelah situ. Sudah lewat 11 menit, Simpson. Sabar. Yang dilakukan oleh Salomo karena dia membuat Israel makmur. Selama Salomo jadi raja, Israel itu ada dalam kemakmuran. Lalu apa makna dari kisah ini? Yaitu jadilah berkat untuk sesama, saudara. Seberapapun yang saudara miliki, belajar untuk jadi berkat buat sesama. Orang jadi berkat buat sesama enggak nunggu jadi orang yang kaya raya. Ya kan? Saya kemarin itu sukacita saudara. Waktu saya makan gudeg, tiba-tiba ada kok adecong lewat. Duk gitu. Mau bayar, loh, mesti bayar. Maksudnya saya mau bayarin dia. Gitu. Dia sudah hilang saudara. Hilang dalam bayangan. Ya. Terima kasih ya Ko Ade buat gudegnya kemarin. Bapak Yahweh memberkati. Jadi berkat buat sesama. Saya tahu dia kalau saya dibayarin bukan karena saya nggak bisa bayar makan gudeg di situ. Saya yakin dia bisa. Saya tahu kalau saya bisa bayar kan gitu ya. Tapi dia mau jadi berkat.
Saya ngomong begini bukan berarti saya terus modus. Nanti kalau lihat saya makan di jalan terus saudara, oh no James kok gak enak kalau gak bayari. Enggak begitu saya. Tapi kalau saudara mau lakukan ya silakan ya. Terlebih berkat memberi, tapi saya nggak pernah minta. Nehi saudara ya. Jadi saudara, jadilah berkat untuk sesama. Salomo minta hikmat supaya dia bisa membawa Israel ada dalam masa yang damai dan makmur. Biarlah kerinduan kita adalah supaya kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang kita kasihi dulu. Gak usah mikir, oh jadikan saya berkat untuk banyak orang. Belgedes. Iya saya ngomong. Minta jadi berkat buat orang-orang yang engkau kasihi. Bisa saudara? Bisa. Kalau untuk orang-orang yang kasih, yang saudara kasih bisa toh? Bisa. Dan saudara memberi dengan sukacita. Nanti ketika sudah mulai saudara, pada tahap itu saudara mulai memperhatikan orang-orang terdekat saudara siapa lagi. Itu saudara. Jadilah kita seorang yang selalu membawa damai dan berkat dimanapun kita berada. Jangan menjadi orang yang dimanapun kita berada jadilah saudara. Jelek-jelekin orang lain, ngajain orang lain untuk jadi benci. Ya nggak usah. Nggak usah. Ya, biarlah kita semua hidup dalam damai sejahtera. Orang kalau hidup dengan damai itu enak saudara. Kalau saudara masih menyimpan sakit hati dengan sesama anak-anak Bapak Yahweh, saya mau tanya, besok kalau sama-sama masuk surga, ketemu, kira-kira piye itu saudara? Kan di surga nggak boleh ada sakit hati, ya kan? Gitu. Kok ade ketemu mana nang kene? Kan ngono ya, betul enggak? Kalau di dunia masih ada umur kan gitu ya. Paling dulu mana ora ketemu kan gitu ya. Karena dipisahkan oleh kematian. Lalu di surga selama-lamanya. Enek ketemu selama-lamanya. Kan ngono saudara ya. Bisa nggak membayangkan sampai situ? Jadi nggak mungkin. Gitu loh. Tinggal yang menyimpan sakit hati itu siapa? Kalau saudara yang menyimpan sakit hati, hati-hati, jangan-jangan saudara nggak ketemu. Ngerti maksudnya? Ya, ayo hidup dalam damai sejahtera. Orang lain mau ngomong, mau jelek-jelekin kita, papi ngomong apa? EGP. Kalau saya, prinsip saya gini, orang yang jelek-jelekin saya ngomong, oh enggak usah dianggap itu kan sampah. Lo omongan dia kan sampah. Jadi kalau ada orang lain yang jelekin saudara, berarti mulutnya bau sampah. Paham saudara? Jadi gak usah dianggap. Kalau sampah, saudara mau tampung. Kalau sampah ya buang di mana? Di tempat sampah. Udah buang aja tempat sampah. Gitu saudara ya. Berikutnya. Iya. Ya, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 13 ini saya pikir tidak perlu dibaca ya. Terus ini sama. Ya. Terus. Nah, terakhir. Kesalahan fatal Salomo. Tadi kan kita ngomong keberhasilannya toh. Semua orang senang lihat keberhasilannya karena dia begitu. Tapi di akhir, bukan di akhir, di puncak kejayaannya Salomo, ini yang kita harus belajar, saudara. Ini yang saya katakan, ayo jangan belajar dari pengalaman sendiri, tapi biarlah belajar dari pengalaman orang lain. Yang dilakukan oleh Salomo adalah kesalahan yang fatal, saudara. Apa kesalahan Salomo? Dia pakai hikmatnya sendiri dengan berpikir bahwa mengawini anak-anak penguasa, anak-anak raja tadi itu, akan semakin memperkuat kerajaan Israel. Pikirnya ngono, saudara. Padahal Tuhan tidak pernah kasih, artinya begini, kalau janjinya Bapak Yahweh untuk membuat kerajaan Israel itu kuat, bukan dengan cara kawin mengawini. Enggak, tapi pakai cara tangan Bapak Yahweh sendiri. Nah dari sinilah saya katakan letak kesalahan fatal daripada Salomo. Dia pakai hikmatnya sendiri. Dia mulai sombong. Padahal yang dia minta tadi itu apa? Hikmat dari Tuhan.
Tapi ternyata di puncak kejayaannya, ketika dia sudah mulai berjaya, berhasil menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bijaksana, hati-hati. Kesombongan itu bisa menjatuhkan kebijaksanaan. Dia pakai cara kawinin itu, kawinin itu gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1. Dan Salomo bersekutu dengan Firaun yang saya katakan tadi, Raja Mesir dengan suatu pernikahan, dan dia mengawini putri Firaun dan membawa ke kota Daud. Sampai dia menyelesaikan bangunan istananya dan bait Yahweh serta tembok sekeliling Yerusalem. Ketika, saudara perlu tahu, ketika Salomo ngawinin anak Firaun, ini istri pertama. Sebenarnya kalau saudara baca, pada saat dia kawin sama anak Firaun, itu dia belum meminta hikmat sama Tuhan. Belum. Ya, karena dia baru dilantik jadi raja, dan dia masih sangat muda belia. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengawini anaknya Firaun, putri Firaun. Setelah itu baru dia minta hikmat. Ya, setelah itu baru dia minta hikmat. Tetapi sebenarnya ini adalah celah awal. Kenapa? Karena Bapa Yahweh itu tidak menghendaki perkawinan di luar bangsa Israel. Kita lihat kan? Sehingga ketika dia mulai melakukan ini, sebenarnya ini celah untuk sebenarnya dia mulai menggali lubangnya sendiri. Ya. Dan di situ dikatakan, dan puncaknya adalah, puncak kesalahan fatalnya adalah berikutnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 11. Dikatakan Raja Salomo mencintai banyak. Lah kok dadi grabus? Tahu grabus? Apa grabus? Geragas. Loh iya kan? Geragas. Mencintai banyak wanita asing selain putri Firaun, yaitu wanita-wanita Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Tentang bangsa-bangsa itu Yahweh telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, karena sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada berhala-berhala mereka. Wes dikasih ngerti sama Bapak Yahweh. Tapi ya itu tadi, ya, karena dia pakai hikmatnya sendiri, merasa itu yang benar, padahal itu Tuhan sudah ngomong itu enggak benar. Dan apa yang terjadi? Salomo telah berpaut kepada mereka dengan apa, saudara? Cinta. Ya, kemarin hari Sabat saya sempat singgung kan, ya kan, hati itu apa, saudara? Left. Hurufnya lamet dan bet. Dituntun untuk kepada zona nyaman, itu hati. Jadi kalau zona nyamanmu itu sudah bukan kepada Tuhan, tapi kepada wanita, kepada perempuan-perempuan itu seperti yang Salomo lakukan, ya itu yang dilakukan oleh Salomo. Hatinya nyaman kalau banyak wanita. Ya. Dan dia mempunyai berapa? 700 istri. Yaitu putri-putri raja. Wah, saya ngomong gila. Istrinya ini gak ada orang yang biasa loh, saudara. Semua putri raja. Itu. Dan 300 gundik istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Ini yang penting. Menurut saya ini penting, saudara, ya. Next slide. Ini benar-benar terakhir ini. Dan terjadilah pada waktu Salomo sudah tua, ini ayatnya bilang begini, istri-istrinya itu membelokkan hatinya kepada ilah-ilah lain, dan hatinya tidak sepenuhnya berpaut kepada Yahweh Elohimnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud ayahnya. Terus kemudian Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan orang-orang Moab, di bukit yang ada di depan Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan Bani Amon, dan demikian yang telah dia lakukan untuk semua istri
asing yang membakar dupa dan yang berkurban kepada ilah-ilah mereka. Bayangkan, dari orang yang bijaksana jadi orang yang jahat di mata Yahweh. 180 derajat. Saya kasih tahu saudara. Ya, fenomena itu yang terjadi sekarang akhir-akhir ini. Banyak yang tadinya sudah benar di hadapan Tuhan, mengikuti kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Bapa Yahweh, tapi di ujungnya dibelokkan. Ya, kita sebagai orang percaya jangan sampai mau hati kita dibelokkan. Amin. Sekali Bapa Yahweh, percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesus Masias sampai mati, saudara. Jangan pernah izinkan spirit-spirit yang dari luar itu masuk untuk mempengaruhi kita. Ya, dikatakan sebab itu Yahweh menunjukkan murkanya kepada Salomo karena hatinya telah menyimpang dari Yahweh Elohim Israel yang telah menampakkan diri kepadanya 2 kali dan telah memberi perintah kepadanya mengenai hal ini supaya jangan mengikuti ilah-ilah lain dan dia tidak menaati apa yang Yahweh perintahkan. Lalu Yahweh berfirman kepada Salomo, karena hal-hal ini dilakukan olehmu dan engkau tidak menaati perjanjianku dan ketetapanku yang telah aku perintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Saudara, petik pelajaran ini. Selama kita setia, Tuhan berkat Bapa Yahweh itu akan terus konsisten. Tapi kalau hatimu mulai berbelok, jangan salahkan Tuhan ketika engkau sudah mulai menemukan kesulitan-kesulitan. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kesalahan Salomo? Saya katakan, meskipun maksud kita baik, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Maksudnya Salomo itu dia mau jadi hero, mau jadi pahlawan. Dengan kawin sama anak-anak petinggi-petinggi, sama anak-anak raja, kerajaannya akan semakin kuat, Israel semakin kuat. Maksudnya baik toh? Baik toh? Tapi yang baik di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Itu yang jadi malapetaka buat Salomo. Maksudnya apa sih? Saudara, wes toh, nek Tuhan suruh melakukan ini, ya sudah, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nggak usah jadi pahlawan buat Tuhan. Bapa Yahweh itu maha kuasa, dia nggak butuh pahlawan. Amin. Saya kasih contoh. Kenapa kadang-kadang yang orang-orang Kristen itu mau jadi pahlawan? Saya kasih tahu. Dulu saya berpikir begini, merayakan Natal itu nggak apa-apa, kan baik toh. Merayakan kok, kan sukacita merayakan hari lahir Tuhan kita, nggak apa-apa. Baik toh saudara, kelihatannya baik. Tapi itu salah satu contoh yang baik di mata manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Saya mau kasih tahu, ada yang begini. Ketika ada perkataan begini, loh kamu merayakan Natal itu kan bukan tanggal kelahirannya, loh kan nggak apa-apa sama saja. Yang penting itu esensinya. Oke, esensi. Sekarang saudara tak tanyain, kalau umpama ini kok Robi lahirnya tanggal berapa kok? 20 Juli, 30 Juni, lahirnya 30 Juni, bulan 30 Juni. Saya kasih ucapan selamat 25 Juni. Mesti ngomong apa? Kok Robi selamat ulang tahun ya 25 Juni. Mesti yang bersangkutan ngomong gimana? Dorong. Betul nggak? Terus saya ngomong, gak apa-apa sementing esensi nih kok. Mesti gak terima deh. Loh iya tapi gorong. Aku gorong lahir. Begitu lewat tanggal 1 Juli, 2 Juli lah katakan gitu ya. Saya kasih selamat sama Korobi. Korobi selamat ulang tahun di 2 Juli. Dia ngomong apa? Wes kasep Jim. Lo bener gak? Terus saya ngomong, gak apa-apa esensi nih kok. Gak bisa. Saudara saja sebagai manusia, kalau diselamatin gak bukan hari dan tanggalnya, terima gak?
Nah kok enak-enaknya hari dan tanggal lahirnya Tuhan mbok gawe sakarpe dhewe. Dengan ngomong yang penting esensinya. Nah itu yang menurut manusia baik, tapi di hadapan Tuhan tidak benar. Itu kan bukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Ya. Terus Saul juga melakukan hal yang sama. Dia mau jadi pahlawan. Jadi pahlawan buat Tuhan. Ketika Saul diangkat jadi raja, Tuhan bilang, kamu akan memerangi Agag orang Amalek. Bunuh semua ya, bunuh semua. Raja-rajanya pateni kabeh. Tuhan ngomong gitu, sudah jelas firman-Nya. Tapi ketika Saul ketemu Agag itu kok jadi nelongso, saudara. Tahu nelongso? Begitu mau aduh ora tega. Ora sida Mau ora sida. Nggak ada. Akhirnya si Agag tidak jadi dibunuh, dibawa pulang jadi tawanan. Kemudian apa yang dilakukan lagi oleh Saul? Ternak-ternaknya yang bagus-bagus nggak dibunuh, dibawa pulang. Padahal perintahnya Bapak Yahweh disuruh apa? Bunuh semua, habiskan. Ketika si Samuel tahu hal itu, Samuel datang sama si Saul ngomong gini, kan sudah jelas perintahnya Bapak Yahweh kamu suruh bunuh semua. Kenapa kamu enggak habiskan? Apa Saul jawabnya? Loh, saya ini justru mau mempersembahkan yang terbaik buat Bapak Yahweh. Tak kasih korban-korban yang terbaik. Nih lembu-lembu, kambing domba yang baik-baik nanti aku mau persembahkan buat Bapak Yahweh. Di cerita itu Bapak Yahweh bukan seneng, enek, muntap Bapak Yahweh. Kenapa? Perintahnya disuruh bunuh. Saudara, jangan melakukan lebih dari yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh A, ya sudah lakukan A, jangan B. Jangan bawa tambah B, tambah C. Saudara nangkap maksud saya? Apa yang firman Tuhan sudah suruh lakukan, ya itu yang kita lakukan. Ya, Bapak Yahweh tidak membutuhkan kepahlawanan kita, tapi yang Dia butuhkan apa saudara? Ketaatan kita. Amin. Ya. Contoh lagi, satu lagi. Firman Tuhan bilang persepuluhan untuk imam. Tapi banyak orang berkata gini, oh enggak usah lah, saya tetap persepuluhan kok, nanti buat orang-orang miskin. Loh firmannya bukan begitu. Persepuluhan itu untuk imam. Bukan untuk orang-orang di luar itu. Itu ada namanya persembahan diakonia, persembahan sukarela, persembahan kasih. Gitu loh maksudnya, supaya jangan dibalak-balik, supaya saudara tidak salah. Bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Yahweh. Untuk siapa? Untuk seluruh perbendaharaan, pemeliharaan, kebutuhan hidup rumah Tuhan. Ya di dalam rumah Tuhan yang tinggal siapa? Yang tinggal ya imam. Amin. Gitu. Jadi pagi hari ini saudara, pesannya jangan kita ngeminteri Tuhan. Bapak Yahweh itu sudah jauh lebih hebat dari kita. Nggak usah lagi ngeminterin Tuhan. Nggak usah lagi jadi hero buat Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh, saudara berjalan sesuai koridornya, engkau akan hidup terus dalam berkat Tuhan. Engkau akan hidup terus dalam pemeliharaan Bapak Yahweh. Amin. Sukses besar buat saudara. Bapak Yahweh memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan kalau kami terus ada di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan Engkau konsisten memelihara kami, melindungi kami untuk membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan masa depan yang cerah. Terima kasih Bapak Yahweh, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita berkata amin. Ada pengumuman saudara? Oh ya. Oke, baik saudara. Sebentar nanti sebelum Bapak Gembala akan memberikan berkat Kohanim, kita nanti sama-sama juga mendukung doa untuk
Saudara Alfius Animan, ya, untuk dia bilang begini, Salam, saya minta doakan anak saya Christine, ya Bapak Alfius ini namanya ya, doakan anak saya Christine yang sudah 1 minggu di rumah sakit Bayangkara, Papua. Baik, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Baik saudara, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, sebelum kita berdoa untuk Christine, saudara-saudara, saya ingin memberitahu bahwa besok saya akan pelayanan ke Manado dan ke Tahuna. Ya, ini ada KPI baru di Tahuna, jadi ada penambahan KPI lagi. Oleh karena itu, dukung kami dalam doa. Saya berangkat besok, pulang hari Jumat. Ya, dukung doa ya Bapak Ibu. Oke, tidak ada pengumuman lain, kita akan berdoa untuk Christine di Rumah Sakit Bayangkara, Papua. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Sebelum kami pulang, Bapak Yahweh, kami berdoa secara khusus untuk Christine. Kami mohon Bapak Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Dari tempat ini, kami sehati bersama dengan jemaat-Mu. Kami menolak segala kuasa-kuasa sakit penyakit yang menguasai tubuhnya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, aku perintahkan kau penyakit keluar tinggalkan Christine. Kami percaya Bapak Yahweh memberikan mujizat kesembuhan kepadanya. Demikian pula untuk kami yang akan melayani esok ke Manado dan ke Tahuna. Kami mohon Bapak Yahweh Engkau melindungi perjalanan kami sampai kembali ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, perjumpakan kembali kami bersama dengan umat-umat-Mu di tempat ini. Diberkatilah mereka semua di dalam berkat kasih karunia, berkat materi dan berkat kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk ataba eru faruk ataba sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih, haufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka westerotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau mesyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yahweh,
Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh selalu Amin. memberkati kita semua. Amin. Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.